Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode Memahami Sumber Ajaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Awalan hayabina an nashkura ilallahi azza wa jalla alladzi qad a'tana nikmatan katsiratan wa hidayatan hatta nastati'a an ta'lamina fi baitina mubarak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi studi Islam. Metodologi berasal dari kata metode yang berarti cara atau proses dalam melakukan suatu pekerjaan. Metodologi disimpulkan sebagai proses yang digunakan untuk memudahkan suatu pekerjaan dalam Islam. Yang pertama yaitu metode ulumul tafsir. Metode ini digunakan untuk mengetahui isi dari kandungan kitabullah atau Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan metode ini merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui sumber dari fungsi terhadap Al-Quran dan hadis. Sedangkan metode studi tafsir adalah ilmu tentang cara penafsiran di dalam Al-Quran. Metode penafsiran dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode global atau ijmali. Metode ini menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran secara ringkas, tapi mencakup, tanpa uraian panjang lebar dan mudah dimengerti. Yang kedua, metode analitis atau tahlili. Metode ini merupakan metode penafsiran ayat-ayat dengan menamparkan segala aspek yang tergandung di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, metode komparatif atau muqaran. Metode ini adalah suatu metode yang penafsirannya mengenai perbandingan. Dan yang keempat atau yang terakhir, metode tematik atau maudhu'i. Metode ini adalah metode yang menafsirkan pembahasan mengenai Al-Quran dengan tema yang sesuai dengan tema atau judul yang telah ditafsirkan. Baiklah, yang kedua kita akan membahas mengenai metodologi ulumul hadis. Metodologi ini juga disebut sebagai al-jadid, yaitu sesuatu yang baru, atau yang sering kita dengar al-khobar, yang artinya suatu berita. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa hadis ini merupakan sesuatu yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Langkah-langkah memahami metodologi hadis ini ada 5. Yang pertama, penentuan tema hadis yang akan kita pahami. Yang kedua, pengkumpulan hadis yang dipahami. Yang ketiga, penentuan orasionalitas hadis yang dijadikan sampel. Yang keempat, pemahaman makna hadis dengan meneliti. Yang kelima, pengambilan spirit atau pandangan hidup yang terkandung di seluruh hadis. Baiklah, yang ketiga kita akan membahas metodologi filsafat dan teologi atau kalam. Metodologi filsafat adalah cara berperilaku menurut sistem aturan yang ditetapkan berdasarkan objek formal, yang ditetapkan menurut suatu pendapat dan pemikiran yang khas. Metodologi teologi atau kalam adalah ilmu yang berisikan alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pemikiran dan berisi bantahan terhadap orang yang melanggar arah. Dan yang keempat, metodologi tasawuf dan mistis Islam. Tasawuf merupakan aliran dalam Islam yang lebih mengutamakan soal-soal kepribadian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, adapun metode-metode dalam tasawuf jika dilihat dari lingkup pembahasannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tasawuf akidah. Tasawuf akidah adalah ruang lingkup pembicaraan tasawuf yang menekan masalah-masalah metafisis atau hal-hal gaib. Yang kedua, tasawuf ibadah. Tasawuf ini adalah tasawuf yang menekankan pembicaraan dalam masalah rahasia ibadah, sehingga di dalamnya terdapat pembahasan tentang toharoh, rahasia sholat, rahasia zakat, rahasia puasa, rahasia haji, dan sebagainya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu tasawuf akhlaki. Tasawuf ini merupakan tasawuf yang membahas pembahasan mengenai budi pekerti
yang akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sehingga di dalamnya dibahas beberapa masalah akhlak, di antaranya bersyukur, bersabar, bertawakal, dan bersikap ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiansyah, NIM 12040411582. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Yani Fitriani Rusdi. Yang kelima, metodologi kajian fikih dan kajian usluhiyah. Hukum Islam atau fikih adalah kelompok dengan syariat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas atau al-sunnah. Ilmu fikih ialah sekelompok hukum tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil Islam atau fikih. Menurut batasan, dapat dibedakan antara syariah dengan hukum Islam atau fikih. Kaidah usluhiyah sendiri memiliki arti, yaitu suatu hukum yang diambil dari setiapnya. Ulama usluhiyah memandang metode perolehan kaidah usluhiyah menjadi 3 bagian. Yang pertama, metode mutakalimin. Yang kedua, metode ahnaf. Yang ketiga, metode campuran. Yang keenam, metodologi pemikiran modern. Metodologi pemikiran modern bisa diartikan arah pemikiran yang maju atau berkembang seiring dengan seiringnya waktu. Menurut Muhammad Ahmad, ada 2 metode pemikiran modern, yaitu yang pertama, pemikiran modern yang sekuler, yaitu pemikiran yang menjaga akidah Islam tetapi juga menggunakan pikiran berat sebagai hukum positif. Yang kedua, pemikiran modern yang agamis, yaitu pemikiran yang masih menggunakan nilai-nilai mobilisasi rohani dan keagamaan. Yang ketujuh, metodologi pendidikan Islam. Metodologi pendidikan Islam adalah proses yang harus di mana faktor iman dan kemampuan bertakwa dalam perilaku pribadi dan sosial. Ada beberapa metode yang digunakan untuk metodologi pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama, taklim atau memberitahu. Yang kedua, tabiin atau penjelasan. Yang ketiga, tahfiz atau sumber alasan. Yang keempat, tahnim atau memberi pemahaman. Yang kedelapan yaitu metodologi tekstual dan kontekstual. Metodologi tekstual menekankan pada signifikasi teks sebagai kajian Islam dengan menggunakan pada sumber-sumber suci dalam Islam, terutama Al-Quran dan hadis. Pendekatan tekstual dalam mengkaji Al-Quran menjadikan lafalnya sebagai objek. Secara praktis, pendekatan ini dilakukan dengan memberikan perhatian pada penelitian redaksi dan teks-teks ayat Al-Quran. Pendekatan ini banyak dipergunakan oleh ulama salaf dalam menafsirkan Al-Quran yang sedang dikajinya. Penafsiran tekstual mengarah pada teks yang sedang dipahami saja, tanpa mengaitkan dengan sosial kultural yang menyertainya. Contohnya saja, hak waris antara anak laki-laki dan perempuan yang ditegaskan di dalam Al-Quran dari segi teks perubahan pada arah penyamaan hak waris itu menyalahi dan bertentangan dengan naskah yang telah ditetapkan. Yang kesembilan yaitu metodologi muqaramah mazhab. Secara etimologi,
Muqaramah berasal dari kata kerja korona yang artinya membandingkan, dan kata muqarana sendiri kata yang menunjukkan keadaan atau hal yang berkaitan atau hal yang berarti membandingkan atau perbandingan. Membandingkan di sini adalah membandingkan dua perkara atau lebih. Adapun mazhab yang berarti aliran atau paham yang dianut, yang dimaksud di sini adalah mazhab hukum dalam Islam. Sedangkan menurut istilah, mazhab bermakna ada dua. Yang pertama, jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujahid dalam menetapkan suatu peristiwa berasal pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fatwa atau pendapat seorang mujahid tentang hukum atau peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Menurut ulama fikih, perbandingan mazhab atau muqaramah, mazhab adalah mengumpulkan pendapat para imam mujahid dengan dalil-dalilnya tentang suatu masalah diperselisihkan padanya, kemudian membandingkan dalil itu sendiri agar nampak setelah dimunakasyahkan pendapat mana yang terkuat dalilnya. Mungkin itu saja dari kami penjelasannya. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.